Saya ikut tes, ujian, tunggu-tunggu hasil tidak ada, justru kabar yang tidak enak yang saya dapat. Sehingga pilihan tinggal satu, yaitu Jakarta. Kampus itu nomor satu di Indonesia untuk kampus swasta. Tapi masalahnya biayanya tidak murah. Saya harus ke Jakarta untuk tes. Saya nekat, saya cuma ada uang pergi waktu itu. Perkenalkan, nama saya Roli Lontaan. Saya salah satu staf pengajar di Fakultas Ilmu Komputer di salah satu kampus swasta di Minahasa Utara. Saat ini saya akan memberikan kesaksian saya ketika saya melayani di Kota Sorong, di mana saya diberikan tanggung jawab sebagai ketua jemaat di gereja saya. Dan pada saat itu pendeta kami memberikan kami tantangan. Kira-kira mau ndak buka sarana pendidikan atau sekolah yang dimulai dengan PAUD. Nah, kebetulan di gereja kami saat itu sebagian besar bahkan mereka guru. Sehingga waktu diberikan tantangan tersebut kami langsung terima. Kami bilang oke, kami siap untuk melaksanakannya. Di gereja kami di sebelahnya ada tanah tapi masih rawa-rawa. Dan langkah awal yang kami lakukan untuk kegiatan tersebut, kami harus timbun dulu, timbun rawa-rawa itu, dan kami anggota jemaat diberikan komitmen. Jadi ada yang 10 truk, ada yang 5, ada yang beberapa truk. Kami hitung cukup, kami mulai timbun. Ketika kami mulai timbun, disitulah mulai kami rasakan berkat-berkat Tuhan. Pembangunan mulai berjalan, banyak donatur yang membantu untuk pembangunan gedung PAUD. Waktu itu kami rencana dua gedung. Puji Tuhan, pembangunan tersebut berhasil. Waktu berhasil, kami bisa membangun dua ruangan untuk PAUD. Ketika kami sementara membangun juga, kami juga mengurus izin. Awalnya kami urusnya izin PAUD. Entah bagaimana saya lupa, tapi satu mujizat terjadi. Yang awalnya rencananya PAUD, tapi izin yang keluar justru taman kanak-kanak atau TK. Dan puji Tuhan, banyak anak-anak di sekitar lokasi kami yang bersekolah walaupun bukan dari gereja kami. Mereka datang untuk bersekolah di tempat itu. Setelah kami selesaikan PAUD, setahun kemudian kami rencana untuk buat lagi pendidikan selanjutnya, yaitu SD. Waktu kami mau buat SD, disitulah mulai kami banyak tantangan. Dan tantangan yang paling kami rasakan berat di dalam. Jadi ada beberapa kesalahpahaman, itu biasa. Namun kami tetap fokus untuk melanjutkan pembangunan sarana pendidikan tingkat SD waktu itu. Dan puji Tuhan, kami bisa membukanya. Waktu pembukaan dihadiri oleh pimpinan dari gereja maupun dari pemerintah, dari dinas pendidikan. Di gereja kami, tadi saya sudah bilang sebelumnya, ada beberapa yang guru-guru honor. Guru-guru honor. Puji Tuhan, setelah kami berkomitmen, kami bersatu untuk membuat pembangunan sarana pendidikan, guru-guru honor ini yang ada beberapa ini semuanya sekarang sudah dapat berkat Tuhan. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi ASN P3K, bahkan ada yang mengajar di sekolah yang dikelola gereja kami, dia diangkat jadi pegawai tetap, bahkan jadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Jadi itu berkat-berkat yang kami rasakan. Selain itu juga, saya juga memiliki berkat yang saya rasakan di salah satu di rencana saya. Saya ingin sekali waktu itu melanjutkan kuliah S2 saya. Waktu saya ingin kuliah, tentunya karena saya sudah berkeluarga, saya sudah bekerja. Jadi yang bisa saya kuliah itu kuliah online. Nah, saya cari-cari kuliah online. Di Indonesia ada 2 kampus kuliah online. Jadi satu kampus yang di Yogyakarta,
yang satu kampus di Jakarta. Yang di Jogja ini, kampus ini dia jalur dosen. Jadi bisa berkuliah jarak jauh dengan syarat kalau dia ini sebagai dosen. Kebetulan saya juga di Sorong, waktu itu saya mengajar di SMK. Selain menjadi SMK, saya juga sorenya membantu di salah satu kampus swasta di Kota Sorong. Jadi untuk surat keterangan sebagai dosen mudah saya dapatkan. Akhirnya saya mendaftar, saya ikut tes ujian, tunggu-tunggu hasil tidak ada, justru kabar yang tidak enak yang saya dapat. Ternyata di kampus Jogja itu untuk izin kuliah jarak jauh tidak diperpanjang. Akhirnya uang pendaftaran yang saya sudah berikan mereka transfer kembali. Sehingga pilihan tinggal satu, yaitu di Jakarta. Itu secara kualitas memang baik karena itu kampus itu nomor satu di Indonesia untuk kampus swasta. Tapi masalahnya biayanya tidak tidak murah, tidak murah. Saya berdoa, saya coba-coba hubungi saya punya saudara-saudara, siapa tahu bisa bantu. Saya dapat, saya punya sepupu, salah satu sepupu di Amerika, dia janji, "Oke, nanti Kakak bantu." Oh, saya senang sekali, saya langsung mendaftar. Waktu mendaftar, saya harus ke Jakarta untuk tes, ke Jakarta untuk tes. Saya nekat, saya cuma ada uang pergi waktu itu. Setelah uang pergi, saya pergi ikut tes. Pas pulang, jadi saya rencana pulang dari Jakarta ke Manado dulu, dari Manado nanti naik kapal laut ke Kota Sorong. Puji Tuhan, waktu mau pulang saya dapat bantuan. Saya dapat bantuan dari saya punya keponakan yang pernah saya bantu. Saya tidak mengharapkan itu, tapi ya berkat Tuhan itu saya rasa. Saya dapat tiket dari Jakarta ke Manado. Saya lihat kapal nanti minggu depan. Dan puji Tuhan, waktu saya di Manado atau saya di Air Madidi waktu itu, orang tua saya tinggal di sana, saya dapat lagi tiket pesawat untuk ke Kota Sorong. Saya bilang, puji Tuhan, ini memang berkat Tuhan saya rasa. Waktu saya masih di Air Madidi, saya dapat email. Dapat email bahwa saya lulus tes untuk kuliah di kampus tersebut. Tapi yang ada tantangan lagi. Ternyata saya harus bayar uang kuliah cash. Full, tidak bisa dicicil. Saya coba hubungi kampus, apakah bisa dibayar berapa kali? Oh tidak, bayar 1 kali. Cuma saya berpikir begini, Tuhan pimpin saya pergi dan pulang. Bahkan saya dapat mujizat bisa dapat pulang sampai Sorong dengan berkat yang saya tidak pikirkan sebelumnya. Jadi saya yakin Tuhan akan berikan lagi kebutuhan saya. Puji Tuhan, 1 hari sebelum jatuh tempo pembayaran, saya dapat uangnya. Saya dapat dari hari jatuh temponya hari Sabtu. Saya dapat uang lengkapnya hari Jumat pagi. Itu saya dapat dan saya langsung bayar. Saya bersyukur. Saya yakin ini berkat Tuhan, berkat Tuhan. Semester 2 dan semester 3 pun begitu. Jadi di kampus kami itu untuk S2 bisa diselesaikan dalam jangka waktu 3 semester. Semester 2 pun begitu. Saya coba-coba kumpul uang, tapi tidak terkumpul. Nanti pas 1 hari sebelum deadline lagi, sama seperti semester 1, saya dapat lagi itu uang di hari Jumat itu, Jumat pagi. Saya dapat uang walaupun dalam bentuk pinjaman dari sekolah. Dan saya bersyukur sekolah percaya saya pinjam uang yang sebesar itu. Walaupun saya di sekolah itu sebagai guru honor saat itu. Tentunya biaya itu tidak tidak kecil, sangat beda jauh dengan saya punya honor atau gaji. Semester 3 pun begitu lagi. Waktu semester 3 saya dapat lagi 1 hari sebelum deadline. Saya dapat uang itu, jadi saya biasa buat program. Jadi waktu itu saya pernah buat program absensi di rumah sakit
di Kota Sorong. Waktu saya buat, lama mereka tidak bayar tuh. Saya sempat pikir, sudah. Tapi puji Tuhan, ternyata uang itu nanti disiapkan untuk semester 3 saya. Sehingga saya bisa, menyelesaikan 3 semester, dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan 3 semester perkuliahan saya di kampus kampus tersebut. Itu semua saya rasa berkat Tuhan. Saya bisa, membayarnya, saya bisa menyelesaikan tuntutan mata kuliahnya, sehingga saya bisa selesai di kampus tersebut. Jadi dari sini yang saya mau ambil pelajaran bahwa kalau kita bekerja dengan Tuhan, berkat Tuhan itu, pasti akan kita dapat. Saya pernah dapat statement dari salah satu misioneri waktu saya masih di Papua, di Wamena. Dia bilang, "Kerjakan apa yang Tuhan punya pekerjaan. Nanti, pekerjaan kamu akan Tuhan kerjakan." Jadi itu salah satu motivasi saya, kalau kita selalu bekerja dengan Tuhan, pasti banyak berkat. Sehingga berkat tadi yang saya bilang, karena jemaat bekerja sama, guru-guru honor yang di jemaat semua itu, semua sudah jadi pegawai. Dan saya dan istri saya juga, sebenarnya juga, lulus pegawai juga saat itu, di Kota Sorong, di sekolah itu, untuk jadi ASN P3K. Namun ada peluang untuk menjadi pengajar di kampus yang di Minahasa Utara, saya ambil peluang itu. Jadi kampus ini dikelola oleh gereja, dan saya yakin saya datang ke sini juga untuk melayani di kampus itu. Kalau kita bekerja dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Saya teringat dengan satu ayat yang saya ingin bagikan, 1 Korintus 15 ayat 58, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Jadi itu kesaksian saya, kiranya ini boleh menambah kekuatan iman kita, supaya kita lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Saya berdoa nama Yesus, amin.